Kita juga memang masih mengkaji apa dampaknya kira-kira, terhadap ekonomi kita sampai akhir tahun. Yang jelas kita melihat, dampaknya itu terhadap 2 kelompok ya. Jadi yang pertama mungkin dari sisi, konsumen bahwa kita, konsumsi kita, atau ekonomi kita sangat ditopang oleh konsumsi seperti yang kita tahu kalau kita lihat dari data PDB kita. Sehingga saya kira juga ini yang akan terus, kami andalkan. Apalagi hingga akhir tahun saya kira itu adalah sebetulnya salah satu momentum ya dari para pelaku usaha untuk menawarkan, banyak sekali promo, banyak sekali insentif ya sehingga bisa menarik konsumsi yang lebih tinggi, dalam 1 tahun. Jadi akhir tahun tuh memang menjadi momentum gitu ya. Dan kami sendiri masih optimis bahwa akhir tahun 2022 kita masih bisa menangguk, konsumsi yang mungkin lebih besar apalagi, ketika dipadukan dengan, beberapa promo-promo yang diselenggarakan oleh, para platform ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok kedua yang kami, lihat adalah dampaknya terhadap UMKM kita, di mana memang UMKM kita selain tadi juga memang dari sektor konsumsi, saya kira juga UMKM menjadi salah satu, backbone dari, perekonomian Indonesia. Tidak, berbeda saya kira melihatnya adalah di e-commerce Indonesia salah satunya, itu ditopang secara, penuh oleh, UMKM Indonesia sehingga kita juga melihat bagaimana nanti dampaknya, perlambatan ekonomi, resesi begitu ya, terhadap UMKM kita. Yang jelas saya kira, kita harus melihat bahwa, selama ini, UMKM kita cukup resilient dan mudah-mudahan itu juga berdampak terhadap, transaksi ataupun konsumsi di, platform digital ya, yang selama ini juga menjadi salah satu alternatif, perdagangan dan juga mata pencaharian bagi, jutaan, masyarakat di Indonesia. Baik, sebetulnya promo-promo apa saja yang, dilihat lebih efektif begitu ya untuk membuat, industri e-commerce ini tetap bergeliat di sisa tahun 2022 ini? Misalnya seperti tanggal-tanggal Ya, cantik atau jadi seperti apa? ya, betul sekali, Mbak. Jadi memang ketika kita melihat, promo-promo tersebut, saya kira yang memang paling efektif adalah campaign yang kemudian tidak hanya, dilakukan oleh satu pihak. Kalau kita melihat di dalam platform e-commerce itu sendiri, banyak sekali pihak-pihak yang kemudian, berpadu ya begitu, kemudian dalam satu, platform memberikan, layanan gitu ya. Tidak hanya, platformnya, tapi juga kita melihat ada dari sisi, seller-nya, pedagangnya, ataupun kemudian dari sisi logistiknya. Nah, dalam hal tersebut memang upaya, campaign yang dilakukan oleh, platform untuk mempromosikan ya di tanggal-tanggal cantik dalam tanda kutip gitu ya, kemudian juga misalnya di akhir bulan, itu juga adalah salah satu, metode yang cukup efektif gitu ya untuk menarik, konsumsi dan dari sisi bisnis ya, menarik GMV yang lebih besar. Tentu dalam akhir tahun kita juga punya yang namanya Hari Belanja Online Nasional, di mana di situ, nanti banyak sekali campaign ya, baik dari, pemain bisnis ya, maupun juga dari pemerintah ya, bagaimana kita mendorong agar, konsumsi juga, bisa terus, kita lihat ya dan kita sendiri, semua ya, jadi tidak hanya online tapi offline juga saya kira akhir tahun adalah momentum ya di online kebetulan ada Hari Belanja Online Nasional dan kita, melihat dari data, dari riset yang selalu kita, ukur ya setiap tahun, efektivitas dari, promosi gitu ya, tanggal cantik salah satunya adalah Harbolnas itu, men-generate sekitar 7 kali ya transaksi dari hari-hari biasa. Jadi saya kira ini cukup powerful dan angkanya cukup staggering dan saya kira, ini juga yang kemudian membuat banyak, para pelaku usaha, mem ya beberapa, promosi dan insentif gitu ya di beberapa tanggal cantik tersebut.